9 strategi branding sukses dan gagal perusahaan ini bisa kamu jadikan sebagai acuan dalam branding bisnis kamu. Pertama, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Dari branding yang sukses, kita bisa ambil contoh dari Microsoft. Pada branding produk Microsoft 365 yang merupakan paket gabungan antara Windows 10, Office 365, dan perlindungan antivirus, mereka ingin memperkuat branding Microsoft ketimbang Windows. Di samping itu juga, ini merupakan cara dari Microsoft untuk memberitahu orang-orang bahwa Windows itu merupakan produknya Microsoft. Next, ke branding yang gagal. Kita ada dari Google. Siapa sangka perusahaan internet raksasa yang didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin ini pernah mengalami keganjalan dan keraguan pada logonya. Logo Google dibuat oleh Ralph Kedar. Kedar menggunakan warna primer agar sesuai dengan visi misi Google, yakni mudah dikenali dan diterima oleh siapa saja. Namun hal ini memang bisa mewakili citra dari Google, tapi hasilnya menjadi monoton dan sangat konvensional. Akhirnya mereka menggunakan warna sekunder sebagai pembeda. Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang smartphone. Sisi branding sukses kita bisa ambil dari contoh Xiaomi. Xiaomi memiliki logo yang mudah diingat oleh konsumen, yakni menggunakan 2 huruf saja, yaitu M dan I. Mi pada setiap produknya. Dapat dikatakan bahwa elemen merek Xiaomi gampang dikenali dan mudah diingat. Hal ini mendukung tingkat ekuitas merek Xiaomi yang bertujuan untuk mencapai tingkat tertinggi pada pasar dan kesadaran merek yang tinggi juga. Next, branding yang gagal kita ambil contoh dari Nokia. Nokia bangkrut karena tidak bisa mengikuti persaingan dengan baik. Contohnya ialah ketika mereka terlalu melebih-lebihkan kekuatan merek mereka sebagai merek yang terkuat. Mereka percaya bahwa masih ada banyak orang yang akan berbondong-bondong ke toko mereka untuk membeli ponsel buatan Nokia. Tapi sayangnya mereka terjebak dan kalah pada persaingan software di era gempuran Android dan iOS saat ini. Ketiga, dari sektor media sosial. Jangan salah, media sosial pun bisa menjadi tools branding yang sangat kuat di era digital saat ini. Dari sukses kita bisa mencontoh Facebook. Pada tanggal 4 November 2019, Facebook mengumumkan melakukan perubahan pada sisi branding mereka. Mereka memperkenalkan logo baru perusahaan yang lebih dapat membedakan perusahaan Facebook dari aplikasi Facebook itu sendiri. Perubahan ini dikhususkan untuk company branding Facebook yang menjadi induk usaha dari beberapa aplikasinya seperti Facebook, Instagram, Facebook Messenger, dan WhatsApp. Perubahan merek ini merupakan cara Facebook untuk menumbuhkan audiensinya tetap terhubung sebab Facebook ingin orang-orang penggunanya dapat saling terhubung. Next, dari sisi branding yang gagal, kita dapat memetik pesan dari Twitter. Keputusan Elon Musk yang mengubah Twitter menjadi X dinilai oleh publik sebagai rebranding yang potensi kegagalan terbesar. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan masalah hukum finansial karena terdapat lebih dari 900 perusahaan di Amerika Serikat yang memiliki hak merek dagang dengan variasi X. Di samping itu, rebranding X ini juga berisiko untuk menurunkan brand value dan nilai dari merek tersebut. Keempat, perusahaan dengan sektor food and beverage. Branding yang sukses kita dapat ambil contoh dari Starbucks. Sebagai perusahaan global, Starbucks merupakan merek yang kuat di benak konsumen dan telah berhasil masuk ke tahap mainstream. Untuk tetap menjadi pilihan utama konsumen, unsur pembaruan harus terus dilakukan, seperti penghilangan nama perusahaan pada logo Starbucks yang terbaru. Lebih dari itu juga, untuk tetap menjalin hubungan erat dengan konsumen, gerai-gerai Starbucks di beberapa tempat dirombak total dengan menampilkan atmosfer yang nyaman dan lebih luas lagi. Beralih ke branding yang gagal, kita bisa ambil contoh dari Coca-Cola. Ketika membranding produknya pada versi baru tahun 1985, New Coke dirancang sebagai upaya untuk memperbarui dan meningkatkan rasa Coca-Cola klasik yang telah ada sejak tahun 1886. Versi baru ini memiliki rasa yang lebih manis dan mirip dengan Pepsi, yang mana harapannya banyak menarik minat konsumen. Namun, keputusan mengganti rasa Coca-Cola klasik ini berakhir dengan gelombang protes dan kekecewaan dari seluruh konsumen. Konsumen Coca-Cola yang setia merasa dikhianati oleh hilangnya rasa klasik yang mereka kenal dan cintai. Kelima, ada dari sektor manufaktur. Branding suksesnya kita bisa ambil contoh dari Unilever. Perusahaan yang memproduksi minuman, makanan, pembersih, dan juga perawatan tubuh ini memiliki aspek eksplisit yang mudah dikenali. Yakni kita dapat melihat logonya yang terlihat sebagai produsen kebutuhan rumah tangga. Konsumen dapat langsung mengenali produk Unilever ini dari logo yang tertera pada setiap produknya. Keberagaman produk yang diproduksi di bawah Unilever memiliki logo pada setiap kemasannya. Beralih ke sisi branding yang gagal, kita petik contoh dari Indofood. Siapa sangka brand sekelas Indomie pernah gagal dalam membranding varian terbaru mereka. Saat itu, Indomie meluncurkan varian mie goreng dengan rasa mie kuah, kayak mie goreng soto dan mie goreng ayam bawang. Akhirnya, varian ini dianggap kurang cocok dengan target pasar karena konsumen sudah terbiasa mengenal rasa tersebut melalui mie kuah. Alhasil, Indofood menyetop produksi varian ini lagi karena tidak sesuai dengan keinginan konsumen mereka. Keenam, dari industri otomotif. Dari sisi branding yang sukses, kita ambil contoh dari Toyota. Dalam ajang WOW Brand Festival Day 2018 yang digelar Mark Plus,
Toyota berhasil meraih berbagai penghargaan. Toyota sukses meraih Indonesia Branding Campaign of the Year 2018 karena dinilai berhasil dalam upayanya menjaga eksistensi dan meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap Toyota sebagai salah satu merek otomotif terkemuka di dunia yang telah lama hadir di Indonesia dan menjadi pemimpin pasar. Kalau dari brandingnya gagal, kita ambil contoh dari Mercedes-Benz. Mereka pernah memberikan logo bersinar pada unit SUV Mercedes-Benz. Nah, gara-gara logo ini, akhirnya perusahaan terpaksa untuk menarik 12.799 unit SUV Mercedes-Benz. Penarikan ini terjadi karena logo yang bersinar yang justru membuat fitur power steering yang ada pada palang kemudi gagal bekerja. Dan juga beberapa fungsi tidak bisa berjalan dengan baik karena adanya pemasangan yang kurang sempurna di beberapa part. 7. Industri travel atau biro perjalanan. Dari branding sukses kita dapat ambil contoh dari Grab. Grab melakukan perubahan logo yang dapat kita lihat di jaket dan helm para pengemudinya. Pada logo barunya itu terdapat dua garis yang terinspirasi dari jalan raya dan mewakili jalan dengan segala kemungkinan yang tak berujung. Logo itu juga mengartikan bahwa perjalanan baru bersama Grab dengan seluruh mitranya. Next, ke branding yang gagal. Kita bisa lihat dari pesaing Grab itu sendiri, yaitu ada Gojek. Siapa sangka setelah Gojek pernah mengalami kendala dalam proses branding pada logo mereka. Sebelum logo yang baru bernama Solve, logo Gojek sebelumnya identik dengan logo motor. Karakter logo lama tersebut memang bisa mewakili sisi unik dari pembuatan sebuah logo. Namun, logo lama ini justru memiliki kendala dalam implementasi di lapangan. Di samping itu juga, upaya ini dilakukan Gojek untuk melepaskan diri dari identitasnya sebagai aplikasi ojek daring menjadi pengelola aplikasi super atau big apps. 8. Dari industri e-commerce. Dari branding yang sukses kita bisa mencontoh dari Shopee. E-commerce ini sangat terkenal dengan strategi marketingnya. Mereka sering membranding diri mereka dengan menggunakan strategi marketing sesuai dengan tren yang viral. Tak hanya itu juga, Shopee juga sering menggunakan duta merek untuk memperluas pengaruh merek mereka di banyak orang. Hal ini tentunya akan menjadikan Shopee sebagai salah satu perusahaan yang semakin dipercaya di dunia. Dari sisi branding yang gagal, kita ada dari JD.ID. JD.ID dikatakan gagal karena pemain B2C. JD.ID terlalu fokus pada branding pemasaran produk yang orisinil, yang nyatanya tak mampu memenangi persaingan dari pasar yang menjual produk dengan varian harga yang lebih murah. Terakhir, dari industri fashion. Kita ambil dari contoh branding sukses ala Adidas. Adidas melakukan strategi branding dengan memanfaatkan sosial media sebaik-baiknya. Kegiatan-kegiatan dilakukan Adidas pun mereka akan menginformasikan lewat sosial media mereka. Dengan begitu, penggemar Adidas akan selalu mendapatkan update seputar Adidas. Nah, kalau dari segi branding yang gagal, kita bisa petik contoh dari Balenciaga. Pada November 2022 silam, Balenciaga melakukan branding kampanye pemasaran mereka dengan cara menampilkan anak-anak sebagai model. Aksi Balenciaga ini dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap eksploitasi anak, protes dari berbagai pihak pun, dan mengakibatkan penurunan drastis terhadap penjualan brand tersebut. So, dari ke-9 industri ini, mana teknik branding yang pernah kamu gunakan dalam bisnis kamu? Atau jangan-jangan bisnis kamu pernah mengalami kesalahan yang serupa nih dari brand-brand yang sudah aku sebutkan tadi? Yuk diskusi di kolom komentar gimana sih tanggapan kalian tentang teknik branding ini. Like dan share video ini ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar bareng-bareng tentang branding ini.